Sebelum terjadinya ajakan duel of decision dari Ares kepada Alvarez, di waktu tersebut, sebagai jawaban atas panggilan kekaisaran, para warrior top rank Valhalla pun berkumpul di ibu kota. Dan di tempat perkumpulan mereka, Alvarez selaku rank kedua Valhalla yang melihat para warrior rank hanya tinggal sedikit. Dia pun berkata kalau Valhalla yang sekarang sudah berbeda jauh dengan Valhalla yang dulu ia kenal. Dan salah satu dari mereka yang membalas perkataan Alvarez pun mengatakan, kalau itu karena ulah Roman Dimitri. Karena kalau bukan karena adanya Roman Dimitri, tidak mungkin Morales, Barbosa dan Rodriguez akan menyeberang ke pihak yang lain. Rank kelima Valhalla yang bernama Tron pun menambahkan dengan mengatakan, ditambah dengan Ares selaku warrior yang menduduki rank ketiga dan mengikuti Roman Dimitri. Alvarez yang mendengar itu pun berkata kalau perbuatannya sangatlah konyol. Namun di balik perkataannya tersebut, di dalam hatinya Alvarez berkata, kalau Roman adalah sesosok makhluk anomali yang bisa mengubah keseluruhan alur yang tak bisa diprediksi oleh orang lain. Tak berselang lama seseorang pun datang, dan ternyata, itu adalah Ares yang kembali ke tanah Valhalla, dan tanpa merasa bersalah karena telah meninggalkan kekaisaran Valhalla selaku tempat kelahirannya. Setelah menyapa mereka dan bertanya keadaan mereka semua, di sisi Alvarez yang melihat dan mendengar perkataan Ares pun lalu berkata kepadanya, apa yang membuat seorang pengkhianat seperti Ares datang ke tempat mereka? Dan sambil tersenyum, setelah Ares berkata kalau dia masih termasuk rank Valhalla yang belum dihapus dalam daftar rank tersebut, dengan percaya diri, Ares berkata kalau dia sebagai rank ketiga Valhalla, menantang duel of decision kepada Alvarez, yang hal tersebut pun membuat Alvarez naik pitam atas perkataan Ares yang seenaknya itu. Di sisi Schneider selaku rank ke-9 Valhalla yang mendengar ajakan duel dari Ares tersebut, dia berkata kalau keparat seperti Ares yang telah membuang Valhalla dan menginginkan duel of decision benar-benar tidak bisa diterima. Dan sambil berjalan menghampirinya, Ares berkata kalau duel of decision adalah hak eksklusif seorang warrior high rank, dan setelah memegang pundak dari Schneider kemudian menggunakan sedikit tenaganya untuk meremasnya yang membuat Schneider kesakitan, Ares yang mengeluarkan aura intimidasi pun berkata kepada Schneider, kalau dirinya adalah orang yang tidak mempunyai hak soal tersebut, karena dibandingkan dengan ranknya yang berbeda jauh, Ares berkata kalau Schneider tidak bisa berpendapat soal tersebut. Dan di sisi Alvarez, dia yang terpancing pun lalu meminta Ares untuk menghentikan tindakannya itu. Dan sambil mengeluarkan auranya, Alvarez berkata kalau dia akan menerima ajakan duel of decision dari Ares itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di Secret Hall Valhalla, tempat duel akan dilakukan, dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Alvarez berkata kepada Ares, kalau hasil pertandingan tidak akan pernah berubah seperti yang sudah mereka lakukan selagi melakukan duel tersebut, dan meski begitu, Alvarez tidak habis pikir, kenapa Ares masih begitu percaya diri meski sudah mengalami 3 kekalahan dalam duel di antara mereka. Setelah mereka masuk ke tempat pertandingan, seorang pengadil dalam duel tersebut pun menyampaikan, kalau sebentar lagi akan dilangsungkan duel of decision yang begitu sakral, dan ia meminta kepada para hadirin yang datang untuk menyaksikan duel tersebut dengan hikmat, tanpa mengganggu duel antara kedua high rank yang ada di depan mereka. Setelah aba-aba dari pertandingan mereka sudah dimulai, masing-masing dari mereka pun saling bergerak untuk melancarkan serangannya, dan dengan begitu intens, Alvarez dan Ares pun saling berjual beli serangan, yang hal tersebut pun membuat Schneider merasa takjub. Namun meski begitu, di sisi Tron, dia berkata kalau pada akhirnya Alvarez lah yang akan tetap memenangkan duel tersebut. Kembali ke sisi pertarungan antara Alvarez dan Ares. Di pertarungan mereka yang saling membalas serangan mereka masing-masing pun membuat Alvarez mulai menikmati pertarungan di antara mereka. Namun melihat celah di antara aura yang mereka miliki, dengan percaya dirinya, Alvarez berkata kalau Ares tidak akan pernah menang melawannya. Dan dengan melihat celah sedikit untuk melakukan serangan mematikan kepada Ares, dengan serangan tersebut yang menimbulkan ledakan besar, dia yang mengira kalau serangannya itu berhasil mengenai Ares. Tak diduga kalau itu hanyalah skill dari after image dari aura yang dilakukan oleh Ares.
Pada saat Alvarez berkata kalau trik murahan yang digunakan oleh Ares tidak akan berguna untuk yang kedua kalinya, mendengar jawaban Ares yang ketus, Alvarez yang merasa dipermainkan pun lalu menggunakan teknik andalannya untuk mengakhiri pertarungan di antara mereka, dan dengan menyilangkan kedua pedangnya itu dengan dibarengi aura yang meluap keluar dari tubuhnya itu, dengan teknik rahasia yang ia ciptakan yang diberi nama Explosive Shatter. Dengan mengibaskan kedua pedangnya itu, aura yang begitu besar pun langsung mengarah ke arah Ares. Namun bukannya takut, Ares malah tersenyum senang dan menerima serangan dari Alvarez tersebut. Serangan tersebut yang menimbulkan ledakan besar pun membuat Alvarez tersenyum senang, karena ia menganggap kalau serangannya itu berhasil membunuh Ares di duel mereka. Namun tak diduga, dari balik kepulan asap akibat serangannya itu, Ares pun muncul dan dengan cepat bergerak ke arahnya, dan di sisi Alvarez yang tak tahu hal tersebut, pada saat Ares melakukan serangannya, dia pun tidak bisa menghindari serangan tersebut, yang akhirnya membuat tangan kirinya itu terpotong oleh serangan dari Ares tersebut. Alvarez yang terduduk sambil memegang tangan kirinya yang terpotong pun hanya bisa menatap ke arah Ares yang sedang berkata kepadanya, kalau sebelum dirinya pergi ke sisi Roman Dimitri, tanpa diragukan dirinya menemukan halangan dalam ilmu berpedangnya, dan dengan hasil yang sekarang ia dapatkan, sambil menghunuskan pedangnya ke arah Alvarez, Ares berkata kalau apa yang menghalanginya itu sudah tidak ada sama sekali, dan melihat aura yang dikeluarkan oleh Ares di depannya itu, Alvarez yang terkejut pun akhirnya menyadari, kalau Ares sudah mencapai aura 6 star, sekaligus juga menyadarkannya, kalau dari awal Ares bahkan tidak mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Dengan tebasan cepat yang dilakukan oleh Ares, Alvarez pun akhirnya mati mengenaskan dengan cara terpotong-potong oleh serangan tersebut, sehingga Schneider dan Tron yang melihat itu pun mulai merasa ketakutan, serta di sisi Count Gomez yang melihat itu pun merasakan hal yang sama. Di sisi Schneider yang melihat ke arah Ares pun bertanya-tanya, apa yang terjadi kepadanya di wilayah kerajaan Dimitri yang membuatnya mendapatkan kekuatan sebesar itu. Sementara di sisi Count Gomez, dia yang terlihat marah pun merasa kalau dia sudah ditipu oleh Roman Dimitri. Karena dengan kecerdikannya, Roman yang seolah-olah mengirimkan pasukannya di garis depan utara untuk memecah belah pasukan Kaisar sebagai tindakan pertama. Tak ia sadari kalau Roman juga mengirim Ares untuk mengalahkan para high rank seperti Alvarez di wilayah Kekaisaran Valhalla. Count Gomez yang akhirnya sadar kalau itulah cara Roman untuk mendukung pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Duke Fierto. Jika situasi itu terus berlanjut, Count Gomez beranggapan kalau pihaknya itu akan bisa dikontrol dengan mudah oleh Roman Dimitri, dan untuk mencegah hal tersebut, meski ia harus mengabaikan prinsip Valhalla, Count Gomez berkata kalau dia akan melakukan apapun itu, dan dengan perintahnya untuk menangkap Ares di tempat tersebut, dengan dalih kalau Ares sudah mengkhianati Kekaisaran Valhalla. Count Gomez berkata dengan lantang, kalau Ares akan ditangkap dengan tuduhan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.